Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Bersama saya, Dr. Widya Eka Nugraha dari Fakultas Kedokteran IPB University. Apa itu EKG? EKG adalah pemeriksaan untuk merekam sadapan listrik jantung. Seperti kita ketahui bersama, apabila jantung berdenyut, maka dia akan mengeluarkan aktivitas listrik yang dapat ditangkap oleh mesin EKG. Kapan kita melakukan pemeriksaan EKG? Yaitu ketika kita hendak memeriksa bagaimana kondisi jantung suatu pasien. Seperti misalnya pada pasien nyeri dada, berdebar-debar, mendadak pingsan, dan lainnya. Kemudian, apa saja jenis-jenis EKG? EKG dapat dilakukan pada pasien yang sedang beristirahat atau resting EKG. Kemudian, kita juga bisa melakukan pemeriksaan EKG pada pasien yang kita minta untuk beraktivitas atau disebut juga dengan treadmill test atau stress test EKG. Selanjutnya, pemeriksaan EKG lainnya dapat dilakukan pada pasien yang diminta untuk memakai alat di dalam badannya untuk merekam aktivitas listrik jantung hariannya. Itu disebut sebagai Holter atau ambulatory EKG. Sekarang kita akan belajar mengenai alat EKG. Ini adalah mesin EKG yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap pemeriksaan pasien. Selanjutnya, ini adalah elektroda yang akan kita pasang pada tubuh pasien. Perhatikan bahwa pada masing-masing elektroda terdapat berbagai macam kode yang akan menunjukkan di mana elektroda tersebut harus dipasang. Selanjutnya, ada balon yang akan digunakan untuk memasang elektroda prekordial dan ada penjepit yang akan dipasang pada lid ekstremitas. Sekarang, kita akan melakukan prosedur pemeriksaan EKG. Seperti biasa, sebelum melakukan pemeriksaan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan meminta persetujuan pasien dan juga menjelaskan prosedurnya. Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan EKG ya Pak ya? Baik dok. Pertama-tama, kami minta Bapak untuk melepas bajunya, kemudian kami akan pasang alat yang rasanya sedikit tidak nyaman seperti dicubit, ada di dada dan juga di tangan serta kaki. Bersedia ya Pak ya? Saya bersedia dok. Terima kasih. Setelah pasien melepas bajunya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan inspeksi terhadap tempat pemasangan EKG. Perhatikan dada pasien. Apakah terdapat bulu lebat yang harus kita cukur sebelum pemasangan, atau terdapat jejas, luka, ataupun trauma pada pasien yang dapat menghalangi pemasangan. Kemudian perhatikan juga tangan dan kaki pasien. Pastikan tidak ada luka atau apapun yang mengganggu pemasangan EKG. Sekarang kita akan melakukan pemasangan elektroda pada pasien. Sebelum memasang, pastikan bahwa kita sudah memencet balon sehingga elektroda terpasang dengan sempurna. Pastikan bahwa tempat elektroda sesuai sehingga kita tidak kesulitan dalam melakukan pemasangan. Pada lid prekordial yang pertama, lakukan perabaan pada angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium sterni dengan corpus sterni. Selanjutnya, dari sana kita lakukan perabaan intercostal space kedua, ketiga, dan keempat. Lakukan pemasangan pada linea parasternalis kanan. Untuk lid prekordial yang kedua, kita lakukan pemasangan pada linea parasternalis kiri dengan ketinggian yang sama seperti lid prekordial pertama. Selanjutnya, kita lakukan pemasangan pada lid prekordial keempat, yaitu pada linea midclavicularis kiri setinggi intercostal space kelima. Baru kita lakukan pemasangan lid prekordial ketiga, yaitu pada titik yang terletak di antara lid prekordial kedua dan keempat. Selanjutnya, kita lakukan pemasangan lid prekordial kelima pada linea axillaris anterior setinggi lid prekordial keempat. Terakhir, kita lakukan pemasangan balon pada lid prekordial ke-6, yaitu linea axillaris media setinggi linea prekordial yang kelima.
Kita akan melakukan pemasangan elektroda pada lead ekstremitas. Pertama, kita akan lakukan pemasangan pada ekstremitas superior bagian kanan. Biasanya, kode warna yang digunakan adalah merah. Pastikan bahwa bagian elektroda yang mengandung logam sesuai dengan proyeksi pada arteri radialis kanan. Kemudian, kita akan lakukan pemasangan lead ekstremitas superior kiri. Kode warna yang biasa digunakan adalah warna kuning. Pastikan bahwa logam sesuai dengan proyeksi arteri radialis kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan lead ekstremitas inferior. Kita lakukan pemasangan pada kaki kiri di atas malleolus medialis dengan kode warna hijau. Pastikan bahwa elektroda sesuai dengan proyeksi arteri tibialis posterior sebagaimana berikut. Selanjutnya, kita akan lakukan pemasangan lead ekstremitas inferior kanan dengan kode warna hitam. Pastikan bahwa elektroda sesuai dengan proyeksi arteri tibialis posterior kanan di atas malleolus medialis. Kita akan memasang kabel elektroda pada lead prekordial. Perhatikan bahwa lead prekordial biasanya lebih pendek dibandingkan lead ekstremitas. Kemudian terdapat kode angka dan warna pada lead prekordial. Untuk C1 dilambangkan warna merah, dipasang pada balon yang sesuai dengan sudah terpasang. Kemudian kita akan lakukan pemasangan lead prekordial 2 dengan kode warna kuning, bertuliskan C2. Selanjutnya, untuk lead prekordial 3, biasanya diberi kode warna hijau. Berikutnya, lead prekordial 4, biasanya diberi kode warna coklat. Selanjutnya, pada lead prekordial 5, diberi kode warna hitam, dan lead prekordial 6 diberi kode warna ungu. Perhatikan bahwa masing-masing produsen EKG dapat memberikan kode warna yang berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kode angka dan huruf yang tertera pada elektroda. Untuk memasang kabel elektroda pada lead ekstremitas, lakukan pemasangan sesuai dengan kode warna dan kode hurufnya. Untuk ekstremitas superior kanan, kodenya biasanya berwarna merah dengan huruf R. Untuk memasang lead ekstremitas superior kiri, kita pasang menggunakan kode warna kuning dengan huruf L. Untuk pemasangan lead ekstremitas inferior kiri, kita pasang kabel elektroda dengan kode hijau yang memiliki huruf F. Sedangkan yang terakhir, untuk ground lead, yaitu lead yang dipasang pada ekstremitas inferior kanan, kita pasang menggunakan kode warna hitam dengan huruf N. Setelah melakukan pemasangan elektroda, kita akan melakukan perekaman. Sebelum melakukan perekaman, pastikan bahwa semua elektroda sudah terpasang dengan baik. Pasien diminta untuk diam, tidak bergerak, dan tidak menyentuh logam. Pastikan bahwa pasien sudah tidak menggunakan alat-alat elektronik seperti HP. Untuk melakukan perekaman, nyalakan mesin EKG. Masukkan data-data pasien, kemudian klik Start. Kemudian akan tampil gambaran sebagaimana berikut ini. Pastikan bahwa kecepatan EKG 25 mm per second dengan ketinggian 10 mm per milivolt. Apabila semua sudah sesuai menampilkan gambaran EKG 12 lead, maka tekan tombol print.
Hasil EKG akan keluar dalam bentuk seperti ini dan siap untuk dianalisis. Setelah selesai melakukan perekaman, maka kita akan melepas elektroda. Pastikan sebelum melepas, kita pencet balonnya, baru kemudian ditarik. Lakukan untuk semua elektroda prekordial dan jelaskan kepada pasien bahwa bekas yang ditimbulkan akan menghilang dengan sendirinya. Setelah melepas lid prekordial, kita lepas juga lid ekstremitas. Dalam melakukan pemeriksaan EKG, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diketahui. Salah satunya adalah ketika kita keliru dalam memasang elektroda. Sebagai contoh, yang paling sering keliru adalah ketika kita salah dalam memasang elektroda pada tangan kanan dan tangan kiri. Apabila terjadi kekeliruan tersebut, maka perhatikan pada lid AVR yang normal akan menunjukkan defleksi negatif pada gelombang P, QRS, dan T. Sedangkan apabila kita keliru dalam memasang elektroda pada tangan kanan dan kiri, kita perhatikan bahwa pada lid AVR terdapat defleksi positif gelombang P, QRS, dan T. Sementara lid AVL menjadi defleksi negatif. Itu adalah pemasangan yang keliru. Setelah selesai melakukan pemeriksaan EKG, jangan lupa untuk mencuci tangan dan jelaskan hasil pemeriksaan tersebut kepada pasien. Demikian video pembelajaran prosedur pemeriksaan EKG ini dibuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.